Sebelumnya mohon maaf, seharusnya saya tadi mengisi di sesi pertama karena ada kendala teknis sehingga Dr. Sinurati yang duluan. Mohon maaf. Oke, di sini saya mungkin lebih kepada sharing pengalaman di lapangan saja sehari-hari sebagai petugas pos pelayanan kesehatan ikan dari Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Banyumas. Jadi di sini saya bukan pakar penyakit, bukan pakar gurame, cuma karena yang sehari-hari saya temui di lapangan adalah penyakit ikan. Nah, ini saya sharing kepada teman-teman semua di sini. Baik, selanjutnya. Di sini saya mungkin lebih sharing kepada terhadap kasus-kasus yang kami temui di wilayah kami, yaitu Kabupaten Banyumas, di mana Banyumas sendiri adalah salah satu sentra gurami, yaitu khususnya pembenihan. Lanjut. Nah, pada malam hari ini saya mengambil judul kasus kematian massal gurami ya. Saya kira tidak hanya di Banyumas yang terjadi, saya kira di tempat-tempat lain juga sama dengan ciri-ciri yang hampir sama. Namun pada kesempatan ini saya akan menceritakan yang kami alami di lapangan. Untuk penyakit gurami sendiri dari tahun ke tahun, dari pengalaman kami di lapangan itu terus berkembang. Dari yang dulunya dari tahun 90-an tuh pembudidaya mengeluhkan hanya seputar parasit ya. Kemudian tahun 2000-an mereka mengeluhkan sulitnya mengendalikan, mulai ada Aeromonas ya di situ seperti yang ada di gambar ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dr. Sinurati juga, ini adalah salah satu yang khas di gurami, yaitu Aeromonas, Aeromoniasis ya. Kemudian lanjut. Kemudian ini juga salah satu yang khas di gurami dengan tanda-tanda gejala klinis mata menonjol ya. Ini adalah Miko, khasnya Miko. Ini juga di pembudidaya sudah mengenal menjadi penyakit yang khas di gurami. Namun untuk akhir 2017 itu kami mendapat laporan tentang banyaknya kematian gurami. Ya. 2017 kami mendapatkan laporan tentang banyak kematian gurami seperti yang terlihat di sini, di mana ini di tahun-tahun sebelumnya juga dari yang penyakit-penyakit tadi belum pernah menyebabkan yang sebanyak ini kematiannya. Jadi di tahun akhir 2017 ini mulai banyak laporan kematian. Ini gambar diambil tahun Januari 2018. Nah, pada awalnya laporan penyakit kematian untuk kematian gurami dilaporkan untuk yang hidup-hidup. Tapi beberapa bulan kemudian laporan juga banyak terjadi di berbagai ukuran. Jadi ukuran 2 jari, 3 jari sudah mengalami kematian dengan gejala yang sama. Nah, untuk gejala klinisnya, di sini terlihat ikan yang sakit, tubuhnya kemerahan, kemudian sisik gampang lepas, kemudian untuk sirip ini memutih. Nah, kalau sudah seperti ini berenang di atas, kemudian merubus. Jadi kalau pembudidaya di sini menyebutnya merubus, yaitu mengeluarkan gelembung udara ya, setelah ambil udah di permukaan kemudian mengeluarkan gelembung udara. Itu biasanya kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu 2-3 hari kemudian biasanya sudah tidak tertolong ya, sudah mati. Lanjut. Nah, kalau kita nekropsi
gejala yang perubahan yang paling terlihat adalah yaitu pertama empedu ya, empedunya terlihat membengkak besar. Kemudian lanjut. Nah, kadang kita juga jumpai untuk ginjal ini sering terlihat ada nodul ya, seperti ini. Ini juga salah satu yang khas di dalam untuk Mycobacterium. Nah, ini untuk hati. Hati ini sudah warnanya sudah pucat. Ini padahal ikan segar ya, ikan baru saja kita matikan, tapi dengan tadi secara klinis perubahannya yang tadi itu, nah ini kita buka udah pucat, kemudian terlihat ada bintik-bintik hitam. Nah ini juga secara dari teman-teman di lab itu menyatakan ini adalah salah satu gejala tanda Mycobacterium juga. Lanjut. Nah, dari hasil lab yang kami terima, ini dengan yang seperti terlihat tadi, ini positif ada ditemukan megalocystis virus. Kemudian selain infeksi virus, kami juga mendapati di ikan tersebut juga positif Mycobacterium dan Aeromonas. Begitu juga dengan parasit juga biasanya ditemukan. Nah ini investasi parasit seperti ini yaitu Lernea. Ini kadang kami temukan sebagai salah satu pintu masuk infeksi yang disebabkan oleh virus tadi ya, untuk megalocystis virus. Kadang didahului dengan adanya investasi parasit yang parah. Kemudian, tapi juga sebenarnya kadang-kadang juga tidak selalu diikuti, tidak selalu didahului dengan investasi parasit seperti ini. Jadi tiba-tiba tubuhnya memerah, siripnya memutih gitu ya. Tapi ada juga yang didahului dengan serangan parasit. Nah ini dari saluran mikroskop Lernea tadi. Nah, di sini ada faktor-faktor yang berkontribusi dalam penyebaran penyakit ya. Di mana pada tahun 2000 itu untuk induk gurami itu bisa dihargai hanya dengan 20.000 per kilo, yang biasanya 60-70.000. Ini dihargai itu, kemudian mereka tergoda untuk membeli. Karena memang yang dibeli memang barangnya kelihatan belum ada tanda-tanda ikan sakit ya, masih sehat. Akan tetapi pada saat seminggu setelah pencampuran itu mulai muncul gejala sakit, dan akhirnya dalam waktu tidak lama mulai mati, kemudian sebulan ya sudah habis. Nah kasus-kasus seperti itu pada tahun 2018 sangat banyak kami temui. Kemudian selanjutnya adalah paparan paparan air yang terkontaminasi virus ya. Jadi pada saat terjadi banyak kematian, karena di sini juga posisinya adalah hamparan ya, banyak orang yang mempunyai kolam di lahan yang berdekatan, yang sama satu hamparan gitu, sehingga apabila satu terkena airnya itu bisa mengontaminasi ke kolam yang lain. Nah di sini kami temui karena pembudidaya itu mungkin sudah nggak semangat ya, karena ikannya setiap hari mati. Ada yang membiarkan ikannya mati di kolam tidak diangkat. Nah itu tentunya padahal airnya mengalir, itu tentunya sangat membahayakan kolam yang ada di bawahnya. Akan tetapi di sini juga ada pembudidaya yang nakal, yaitu dia benar ikannya mati di kolam diangkat ya, cuma tidak dikubur tapi dibuang ke saluran. Itu juga sangat
merugikan sebenarnya bagi budidaya yang di bawahnya ya. Sebenarnya masih sehat, bisa saja tertular dari air yang terkontaminasi virus tersebut. Kemudian peralatan yang terkontaminasi. Jadi kita tidak sadar bahwa alat-alat yang mungkin sesar yang paling sering itu sesar untuk mengambil ikan mati, kemudian dipakai untuk di kolam yang ikannya masih sehat. Itu sangat riskan sekali. Kemudian lalu lintas manusia atau hewan di area kolam. Nah ini kadang yang tidak terlihat. Jadi kolam biasanya ada yang mengira bahwa sudah jauh dari teman-temannya yang lain, kemudian aliran airnya di atasnya, namun kok bisa kena. Nah itu salah satunya menurut kami juga ini perlu dievaluasi adalah lalu lintas manusia itu sendiri dan hewan gitu ya, mungkin burung atau yang lain yang kita tidak bisa mengawasi 24 jam, yang itu mungkin membawa kontaminasi dari kolam yang sakit ke kolam kita yang masih sehat. Lanjut. Nah untuk evaluasinya dari hasil di lapangan tadi adalah banyak ditemui bahwa kolam masyarakat itu cara budidayanya adalah mereka menggunakan kolam sepanjang tahun, bahkan bertahun-tahun tanpa istirahat kolam. Jadi tidak pernah dipindah ikannya. Jadi di sini mungkin sudah jenuh ya. Jadi tidak pernah ada pergantian kolam. Tentunya di situ tidak ada persiapan kolam. Jadi tidak ada pengeringan, tidak ada pengapuran, pengangkatan lumpur juga jarang dilakukan. Itu banyak terjadi karena sebelum penyakit ini merebak, memang budidaya gurame itu sangat enak sekali ya. Jadi hanya memelihara induk, ngasih pakan dengan daun, setiap hari bisa panen telur, dapat uang gitu ya. Sehingga lupa tentang perawatan kolam, istirahat kolam itu lupa karena sudah terlena. Saya kira seperti itu ya, bisa terlena. Nah kemudian yang paling selanjutnya adalah inbreeding. Nah di sini sangat jarang pembudidaya itu mendapatkan calon induk yang berkualitas dari misalnya dari balai gitu ya, karena mungkin terbatasnya akses atau mungkin informasi, sehingga banyak mereka membesarkan sendiri dari hasil pijahannya kemudian dipakai untuk indukan. Ini mungkin jadi evaluasi kita bersama, apakah ini sudah ada buah dari inbreeding atau tidak terkait dengan status daya tahan ikan tersebut ya. Karena dari tahun ke tahun kalau kita amati itu sebelum kasus ini sirip putih ini hal yang tidak, kalau untuk masalah aeromonas seperti itu pembudidaya masih bisa mengatasi gitu. Cuma setelah ada aeromonas itu kemarin itu sebelum ada penyakit ini adalah merubus. Kalau di sini menyebutnya merubus, yaitu tanpa gejala tubuhnya masih bagus, hanya saja mengeluarkan gelembung udara. Nah, itu biasanya kalau terlihat seperti itu mati. Nah itu, tapi kematian tidak semasal ini. Nah baru yang 2017 ini lebih parah lagi, dan saya kira itu apakah ada hubungannya dengan inbreeding atau tidak, mungkin nanti bisa mohon penjelasan juga dari Dr. Sri Nuryanti membantu. Selanjutnya, nah kemudian dari hasil kami di lapangan, kami melihat ada beberapa pembudidaya yang aman dalam berbudidaya. Jadi yang lain pada mati, ini alhamdulillah aman. Jadi ini kami temui di salah satu kecamatan, yaitu di Kebasen, di tempat kami. Beliau ini namanya Mas Ari ini memelihara gurame sejak 2012 dengan terpal, kolam terpal ya, ukuran besar, kedalaman air 80 cm, kemudian pemijahannya secara massal. Airnya adalah air dari mata air dan air sumur. Nah ini alhamdulillah pada saat wabah terjadi 2017-2018 hingga saat ini
ini aman, tidak terkena penyakit tersebut. Nah, beliau sendiri juga sebenarnya punya satu kolam, yaitu kolam tanah. Nah, itu kena 2018 itu kena, dan diganti ikan juga beberapa waktu kemudian kena lagi. Setelah itu diganti dengan terpal. Alhamdulillah sampai hari ini saya kontak itu tidak ada masalah. Jadi mungkin salah satu solusinya nanti adalah seperti ini. Lanjut. Nah, dari waktunya 4 menit lagi ya, Mas? Iya, siap. Dari pengalaman tersebut, maka kami menyimpulkan beberapa kesimpulan, yaitu pemakaian air sumur atau mata air ini sebenarnya tentang sterilitas sumber air ini perlu untuk dilakukan. Kemudian budidaya di kolam terpal, yaitu ini terkait dengan sterilitas kolam atau peralatan. Ini tidak harus terpal, cuma di sini sepertinya terpal menjadi sesuatu yang solutif karena lebih murah. Kemudian yang tidak kalah penting adalah ketelusuran asal-usul ikan atau kesehatan ikan. Nah, di sini penting, jadi ketika kita beli ke bakul, kita nggak tahu sebenarnya asal-usul ikan tersebut. Jadi disarankan kalau mau membeli ikan, terutama untuk hidup, kita datang sendiri, cari sendiri ke budidaya yang kita tahu asal-usul kesehatannya. Kemudian kalau ada ikan baru, sebaiknya kita karantina, jangan langsung dicampur dengan ikan lama. Kemudian kebersihan kolam, yaitu dengan pembuangan endapan dasar kolam secara rutin, karena pengalaman kami Bramen itu dia tahan terhadap oksigen rendah, akan tetapi dia sangat sensitif terhadap amonia. Kemudian yang terakhir adalah solusinya barangkali vaksinasi, yang ini yang kita tunggu pembudidaya. Selanjutnya, ya demikian dari pesan dari kami, pengalaman kami di lapangan. Semoga bisa menjadi bahan diskusi untuk malam. Terima kasih.